ما رفعوا صغرا. سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا مقيمين وإنا لربنا لمحرومين. اللهم اصلح لنا إنك أنت سهلا وقنا سهلا. ربنا إنك سميع لما تب علينا إنك تواب رحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. Video call ya. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu ada sambutan dari Ketua DPI Kecamatan Matraman. Lalu sambutan oleh Ketua DPI Kota Jakarta Timur dan ditutup dengan doa. Baik, kita buka acara pada pagi ini dengan membacakan Al-Quran Surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai dengan besok hari Ahad akan berjalan dengan lancar. Kita semua diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Billah dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Chandra. Kepada beliau aku dapatkan untuk silakan. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matan فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
كنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق Allahul Azim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Dipersilakan untuk kembali. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DPI Cabang Kecamatan Matraman kepada Bapak Ustaz Agus Ashari waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du wa wala. Yang kami hormati Ketua DMI Daerah Jakarta Timur Bapak Kiai Al-Gulam beserta stafnya dengan Bapak Sekretaris Bapak Samsul Arifin, yang kami hormati Bapak Camat Matraman, dan yang kami cintai segenap jajaran pengurus DMI Sekecamatan Matraman. Pertama dan utama mari sama-sama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dapat datang ke sini dalam rangka rapat kerja yang pertama tahun 2026 ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Haribahan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai Al-Gulam beserta staf, dan juga kepada Bapak Wakil Camat yang mewakili Bapak Camat, yang juga kepada teman-teman semua para pengurus DMI Kecamatan Matraman. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini bisa dapat berkumpul bersama. Yang kedua, kami mohon maaf apabila di sana sini banyak kekurangan, karena maklum namanya ketua baru, belum ada pengalaman. Jadi sana sini mungkin banyak sekali kekurangan dan pasti banyak kekurangannya. Untuk itu kami mohon maaf. Contohnya pada hari ini yang rencana kita mulai jam 10, walaupun sebetulnya tadi kita setengah 10 sudah sampai, tapi subhanallah atas kehendak Allah jam 11 kita baru mulai. Nah, untuk itu kami sekali lagi mohon maaf. Nah, yang ketiga, pada hari ini kita mengadakan rapat kerja. Yuk sama-sama kita pikir gimana DMI ini supaya maju di Matraman setiap minggu dan berkeliling dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Di tempat yang lain masih ada yang sebulan sekali, kadang-kadang ada juga cuma yang pengurus cabang dan arti saja. Alhamdulillah. Untuk itu kita tingkatkan lagi. Itu salah satunya.
Yang kedua, kita ikuti yuk program DMI ini banyak sekali. Banyak ada pelatihan segala macam. Sudah saya kirimkan, ya kan? Ada masalah internet, ada masalah apa stroke segala macam. Ayo sama-sama kita ikuti. Dan terakhir kemarin masalah lebih maju lagi di mata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ketua DMI Kecamatan Matraman, selanjutnya sambutan dari Ketua DMI Daerah Kota Tanggar Timur kepada Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Gulam, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya salam tinggi. Tapi cuma dijanjiin doang. Ini masih di mobil kayak Sebelah sini belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa astaghfirullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Cabang dalam Masjid Indonesia, Ustaz Agus Azhari dan tokoh-tokoh semua tidak kami. Pak Agus paling pintar, milih stafnya yang lebih tua-tua, ya, lebih senior. Menyebutkan ulama dulu, baru umaro. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sunfani minan nas idza salahat salahan nas wa idza fasadan nas al ulama wal umara. Banyak golongan itu rapuh, jelek, maka semua umat akan rapuh juga. Siapa mereka itu? Al-ulama wal umara. Jadi ulama, cendekiawan muslim, dan umara atau pemimpin penguasa bangsa. Nah, Dewan Masjid Indonesia itu tidak lepas dari dua golongan manusia. Di mana saja kita berada, itu pasti ada ulama dan umara. Itu pasti. Ya. Jadi ulama, tapi ada umara. Kalau bangsa atau umat itu paling enak. Nanti ulama dengan umaro masuk surga, ikut masuk surga. Ya. Nah, ini peranan Pak Haji Agus Azhari, ya, dan para ulama semua yang akan bertanggung jawab kepada umat, pada jamaah. Jadi
Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan bahwa fasadul ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama wa fasadul ulama li hubbil jah wal mal. Fasadul ra'iyah, kerusakan suatu bangsa, suatu umat, jamaah, bi fasadil umara, karena rusaknya pemimpin kita. Wa fasadul umara, rusaknya para pemimpin kita, para umara, bi fasadil ulama, karena rusaknya para ulama, para cendekia. Wa fasadil ulama li hubbil jah wal mal. Rusaknya ulama adalah karena sering berebut tentang tahta, tentang jabatan, tentang man, harta benda. Kita tahu sendiri kalau lagi musim pilkada, iya kan? Itu ulama kita ikut itu, ya, ikut bayar, ya, demi mencapai jabatan. Jadi karena cinta jabatan dan cinta duit, maka yang korban adalah para masyarakat, tempat yang luar biasa. Masjid adalah sebagai momentum kita sebagai umat Islam yang harus dipelihara keberadaannya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Pak Haji Agus Asy'ari yang telah memimpin cabang Matraman. Mudah-mudahan periode ini lebih maju dan lebih baik. Untuk itu mari kita membaca seperti Fatiha bersama. Dengan membaca Al-Quran, mari kita buka acara ini. Al-Fatihah. Biasanya kalau orang NU itu kalau akhir kalam wallahu muwaffiq. Kalau HMI itu wabillahi taufiq. Kalau Muhammadiyah nasrun minallah wa fathun. Tidak bermasalah. Saya ingat pada tahun 80 ada kongres remaja di IAIN. Narasumbernya yang pertama Amin Rais, yang kedua Akbar Tanjung, yang ketiga siapa? Gus Dur, ya, Gus Dur.
ketika Amin Rais mengakhiri karyanya itu bilang Nasrullah wa ta'ala. Begitu Akbar Tanjung dari HRI itu wabillahi taufiq wal hidayah itu Gus Dur tuh Pak, itu punya gua. Jadi wabillahi taufiq gua punya Gus Dur tapi gak mau kalah Gus Dur kali lagi. Nah itulah ketemu yang sampai sekarang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambut dari Bapak Wakil Camat Kecamatan Matraman, Yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Mas'ud, kepada beliau yang tidak kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua MUI, Ketua DMI Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Kiai Haji Nurullah. Juga yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Matraman, Ustaz Abdul Azhari, dan juga yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, juga beserta dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya pada Bapak Ibu semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izinnya, dengan perkenannya pada siang yang dan sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, dan juga nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghendaki kita untuk dapat bersama-sama kita memenuhi undangan dari Ketua di Kecamatan Matraman dalam rangka rapat kerja cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman periode 2025 dan 2030 akan diselenggarakan. Salawat serta salam tak lupa kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini insya Allah akan mendapat syafaatul uzmah di yaumil akhir. Amin amin ya Rabbal Alamin. Izin Bapak Ibu, para kiai, para ulama, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Camat Kecamatan Matraman, Bapak Khosrul Fauzi, yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena di waktu yang bersamaan ada agenda acara dengan Pak Wali Kota. Beliau saya mewakili beliau pada kesempatan ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DMI Kecamatan Matraman. Alhamdulillah telah terbentuk kepengurusannya, alhamdulillah dengan diketuai oleh Bapak Ustadz Abdul Azhar. Tadi sama-sama kita sudah menyampaikan, mudah-mudahan DMI periode 2025-2030 insya Allah nanti kita selalu bersinergi, berkolaborasi terhadap program-program yang insya Allah nanti akan diagendakan pada rapat kerja hari siang ini sampai malam hari. Mudah-mudahan berharap program-program kerja nanti akan disusun atau dibahas untuk semata-mata adalah untuk kepentingan warga Kecamatan Matraman dan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Mudah-mudahan tadi sebagaimana kita berdoa semua bahwa DMI periode 2025 dan 2030 nanti untuk bisa lebih baik lagi dan menyampaikan program-program kegiatannya sesuai dengan harapan kita masing-masing.
karena DMI ini adalah merupakan lembaga yang strategis sekali keberadaannya di Kecamatan Matraman untuk sama-sama Kecamatan Matraman siap mendukung apa yang menjadi gagasan, kebijakan atau program-program kegiatan DMI Kecamatan Matraman. Insya Allah nanti ke depan selalu kita sinergikan, kita kolaborasikan sehingga kita selalu berjalan seirama, sejalan dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, yaitu sama-sama kita melayani warga masyarakat agar harapannya satu. Saya sedikit berpesan kepada Bapak Ibu semua yang melaksanakan rapat kerja pada hari ini. Kita ketahui untuk para remaja-remaja kita untuk saat ini masih ada aja kerap yang melakukan tawuran. Nah, insya Allah nanti pada rapat kerja ini juga ada agenda-agenda yang untuk bisa membahas masalah remaja kita untuk kedepannya agar selalu bisa mengikuti atau berakhlakul karimah. Tidak lagi ada warga kita atau dapat perhatian dari orang tua. Anak-anak remaja kita yang tidak pulang ke rumah di atas pukul 23, orang tua membiarkannya tidak mencari atau menghubungi keberadaan anaknya karena dikhawatirkan kalau anak kita terlalu larut malam dari tempat-tempat yang kurang baik, itu kemungkinan ada hal-hal yang negatif yang anak kita lakukan. Untuk itu kedepannya saya bermohon nanti mungkin dalam program di bidang ada 3 bidang yang dari DMI itu, mudah-mudahan nanti ada program yang mengusung terkait anak-anak remaja kita. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang positif agar dapat mengurangi atau meminimalisir terkait dampak tawuran di Kecamatan Matraman. Kita berdoa pada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kegiatan rapat kerja ini nanti berjalan sukses, lancar, dan satu komitmen kita yaitu untuk kemaslahatan dan bermanfaat umat atau masyarakat di Kecamatan Matraman. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf, Bapak Camat tidak hadir. Selamat melaksanakan musyawarah kerja. Semoga apa yang agendakan dari bahas ini sekali lagi membawa keberkahan dan kemanfaat bagi umat atau warga di Kecamatan Ciracas. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Camat yang telah menyampaikan sambutan serta memberikan arahan kepada kita semua. Sebelum acara yang kita tutup itu, dimohon kita akan pelantikan terlebih dahulu. Dilantik karena mengingat waktu Bapak Ketua DMI daerah ada agenda kembali, jadi kita persingkat. Nanti mungkin dibacakan SK-nya oleh Bapak Sekretaris DMI daerah, nama-namanya dan para pengurus yang disebutkan agar bisa membuat barisan di foto. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Nur Bulan selaku pimpinan daerah TNI Jakarta Timur, yang kami hormati Ketua PC DMI Matraman Kiai Haji Agus Asy'ari, yang kami hormati Sekretaris dan bendahara yang semoga senantiasa dicintai oleh timnya, yang kami hormati dan kami cintai seluruh pengurus yang hadir pada siang hari ini dalam rangka pelantikan. Selawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang sahabatnya dan pengikutnya. Semoga sahabatnya sampai pula kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Niatan kita bersama semoga dari awal Matraman sampai ke Cisarua tetap dinilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati juga pejabat yang hadir pada hari ini, Bapak Camat dan mewakili Bapak Haji Abdul Khair. Kemudian dari staf Pak Yusef yang hadir, Masya Allah itu sekampung Cakir awalnya. Saya tinggal di Cakir. Baik, pada siang hari ini saya bacakan surat keputusan
Surat keputusan pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur nomor PD garis miring KPTS garis miring MDT garis miring 007 garis miring Romawi 8 garis miring 2025 tentang komposisi dan personalia pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman periode tahun 2025 sampai dengan 2030 memperhatikan bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi serta peran pimpinan cabang DMI Kecamatan Matraman sebagaimana hasil musyawarah pimpinan cabang DMI Matraman menimbang satu, bahwa nama mana yang tercantum dalam susunan pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman sebagaimana yang diusulkan dipandang cukup relevan dan mampu untuk memimpin organisasi Dewan Masjid Indonesia. Dua, bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan organisasi diperlukan legalitas bagi pengurus tersebut sehingga perlu dipikirkan pengesahan. Mengingat satu, anggaran dasar Dewan Masjid Indonesia pasal 8 ayat 4 dan pasal 9 ayat 6. Dua, anggaran rumah tangga Dewan Masjid Indonesia pasal 15 dan pasal 17. Ketiga, surat laporan dari pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman nomor 02 garis miring PJDMI garis miring MTR garis miring Romawi 8 tahun 2025 tanggal 10 Agustus 2025. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat serta mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2030 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan akan diatur dan dirubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini. Ketiga, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan disampaikan kepada instansi yang terkait. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 8 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau tanggal 1 September 2025. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur, Ketua Dr. Andes Kiai Haji Nur Gulab, Sekretaris Samsul Arefi SOC ditandatangani. Setelah saya panggil namanya, mohon berdiri menghadap ke arah sana. Iya, karena nanti Kiai bilang melantiknya di sebelah kanan. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur nomor PD garis miring KPTS garis miring MDT garis miring 007 garis miring Romawi 8
garis miring tahun 2025 tentang pengesahan pengurus pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PJ DMI Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2030. Mustasyar 1. Kiai Haji Muhammad Bazar Al-Banzari. 2. Haji Asari Yaqub. Yang ketiga Haji Jamil H. Mahbub. Pengurus harian Ketua Kiai Haji Agus Asari. Apakah beliau hadir? Dalam perjalanan. Sekretaris Haji Muhammad Afroki. Wakil Sekretaris Bapak Budi Nurbito. Bendahara Haji Lili Sudrajat. Wakil Bendahara Ibu Alika. Sampingkan kita. Baik. Koordinator bidang manajemen untuk bidang idarah Bapak Beni Murhadi. Bapak Hendra Diana. Kedua, bidang kemarah atau kemakmuran Haji Mukhtar Imam, Haji Dedi Haryadi, Ustadz Ikhwani Sidik. Yang ketiga, bidang riayah Bapak Kamal Fidiat, Irzad Nurdin, Bapak Hendra Junaidi. Baik, bidang usaha dan korporasi Haji Safi'i. Bapak Marlan, Bapak Rahyan Zaid P. Bidang pemberdayaan wanita dan remaja Haja Sulfiani BM. Ibu Supartini Abbas, Ibu Sri Dayani, Ibu Ekawati. Bidang dakwah Haji TB Bukhari, Ustadz Samsudin, Ahmad, Saudara Ahmad Farud. Bidang humas dan dokumentasi Bapak Bambang Budiono, Bapak Sunarto, Bapak Samidi, Bapak Paranto. Dan di mana di ekonomi. Baik. Untuk tambahannya Bapak BHD, kami persilakan langsung menempati tempat saja. Iya, Bapak sudah. Ada lagi yang belum disebut namanya? Bapak Dimas. Bapak betul Pak Dimasnya langsung masuk aja ke barisan. Baik. Ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah atau 1 September 2025. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Amsari Jakarta Timur, Ketua Dr. Andes Haji Nur Gulab, Sekretaris Samsul Arifin SOI ditandatangani. Selanjutnya
Pelantikan akan dipimpin oleh Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Saudara Des Haji Nurul. Kami dampingi Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nanti akan bertanya kepada saudara, bersediakah saudara untuk dilantik menjadi pengurus cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman? Bersediakah? Bersediakah saudara untuk menjadi pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia? Sedia ya? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوانا الفاتحة. Usahakan dikerjakan dan jangan geser urusan ketua. Itu mah urusan bendahara. Wah, itu mah urusan saya. Jadi kalau bisa keroyokan kerja, gitu ya, dikerjakan bersama. Ini kalau dilatih sulit. Yang kedua, jika ada motor penggerak pimpinan cabang yang dirasa speednya kurang, turun adalah kendaraan yang sudah jadi. Kalau banyak mogok, jangan bikin acara pemilihan ketua baru. Jangan ya, karena ADRT tidak mengajarkan dia. Yang diajarkan adalah dorong, semangati sehingga tugas tetap bisa selesai. Karena ini keluarga besar DMI cabang Matraman. Artinya apapun tugas yang diberikan dari PW ke PD, pimpinan daerah, itu tetap harus dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak supaya tidak memusatkan kepada satu KSP atau hanya satu bidang tidak. Gitu ya. Pesan saya, semoga ini jadi penyemangat bersama. Semoga kedepannya senantiasa bisa bersinergi dengan PD DMI Jakarta Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matraman periode 2025-2030. Alhamdulillah kita semua sebagai pengurus telah dilantik dan mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen DMI Daerah Jakarta Timur bisa kita laksanakan, bisa kita kerjakan bersama-sama agar kerjaan rumah kita DMI Cabang Matraman menjadi mudah dan ringan. Acara selanjutnya yaitu acara penutup, pembaca doa yang akan dipimpin oleh
bidang dakwah kita Bapak Muhammad Ustaz Syamsul Sudir. Kepada beliau kami persilakan kepada bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti mendapatkan sesuatu hal yang baik untuk kita semua. Ila hadirin wa qulina bisallallahu alaihi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwana ya karim wa'afwana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bil kalimatil Fatihah wa bil barakatil Fatihah ya farijal hamdi ya kasibah. Allahumma ij'al jamana hadzal jam'an marhumah wa tafarraqana ba'di tafarraqan ma'sumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarraqan ba'di tafarraqan ma'sumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Kecamatan Matraman. Pada siang hari ini ada dua program yaitu memakmurkan masjid dan diadakan masjid. Ini bagian pertama dari buat prinsip kita. Boleh dicatat. Jadi ini semboyan atau moto yang pertama kali yang kita pegang yaitu memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Dari kalimat ini muncul keinginan bagaimana masjid itu bisa memiliki kekuatan untuk melayani jemaah, tetapi juga pengurus-pengurusnya seperti kita lihat ini itu bisa mendapatkan dari masjid itu sendiri. Semoga tidak salah paham. Jadi jangan pernah jadi pengurus dapat apa ya? Tidak. Tapi apa yang bisa kita berikan ke masjid sebagai satu amalan, tetapi masjid itu juga akan membahagiakan kita. Gitu. Yang pertama memang ibadah itu sudah biasa. Tetapi saya dan teman-teman PDIP Jakarta Timur berupaya gimana caranya teman-teman pengurus Dewan Masjid khususnya cabang dan kantin mendapat perhatian yang sama. Gitu. Ya, pengurusnya dapat perhatian yang sama. Salah satu program yang sudah disiapkan yaitu internet gratis. Saya dan teman-teman yang ada di PD Jakarta Timur telah melobi wali kota, kemudian melobi PT Digital System, sehingga untuk tahun ini mereka itu memiliki provider namanya Starlet. Provider Starlet ini akan diberikan kepada masjid dan musola. Kan selama ini provider ini memberikan internet gratisnya ke taman, sekolahan, kemudian ada juga yang ada di posyandu, pos RW. Nah, saya dan teman-teman sejak Jakarta Timur itu 989 titik masjid hari ini itu masjid yang mendapat bukti. Untuk musolanya kita 860 musola hari ini. Catat biar gak lupa. Berarti jumlahnya adalah 1.800
Nah, 48 titik itu akan diberikan internet gratis. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah di atas rumah kita. Kalau kita pengguna rumah rata-rata 30 sampai 50 Mbps. Itu kita alhamdulillah sudah sepakat dengan wali kota dan providernya sendiri, standar itu 100 Mbps free. Ini kan satu terobosan buat masjid kita, bisa digunakan untuk membantu CCTV di masjid, bisa digunakan untuk mencegah tindakan kriminal, bisa kita ngeling dengan itu bisa dilakukan. Ya. Dari item ini ada pertanyaan? Berarti kalau saya ada pertanyaan? Maksimal itunya berapa? Maksimal usernya dalam satu nggak pakai, tidak tergantung routernya aja berarti. Iya, tergantung router. Dan itu menurut standar bebas, tidak terbatas. Saya dikonek ke rumah kedua. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan loh. Masjid di masjid kita kan pengurus masjid. Masjid kita kalau nanti ditariknya itu kan di tanggal 10 Februari. Tapi jangan salah ini Pak Ustaz. Apa? Maksudnya kan nanti kan CCTV-nya di masjid, kameranya itu dari rumah bisa. Informasinya buat internet itu bagi masjid dan musola yang sudah menerima bukti. Iya. Bagi yang belum bagaimana? Untuk link yang belum, nanti saya berikan link sendiri. Oh, Biar utamakan dulu yang terima bukti dulu ya. karena ada DKM nanya ke betul. Iya. jadi kan belum ada jawaban juga. Jadi Ya, saya jawab. Jadi untuk link hari ini adalah masjid-masjid yang sudah dapat bukti dulu atau ambil. Itu dulu ya. Itu dulu. Masjid dan musola. Makanya kalau ada yang ketinggalan masjid dan musola, jangan langsung dibantu data. Karena gerejanya berusaha data. Gitu. Nah, kita diberikan link dan diberikan link ini. Saya mintanya 1.800. Tapi dikasihkan sama wali kota 3.000 lek. Kalau nggak dimanfaatkan, iya. Tapi jangan belok rumah ya, nanti kabel. Nanti petugasnya didaftarkan dulu supaya jelas nanti titik koordinatnya. Dan itu nanti saya cetak untuk kartunya bahwa dia mendapatkan internet gratis. Bahwa dia mendapatkan link internet dari Starlight. Dan itu nanti kita bisa kontrol semuanya. Dan itu kualitas dari ranting yang ada di sekolah kita. Ini baru nanti disampaikan. Itu yang pertama. Cukup, ada pertanyaan? Ya ada, aman ya? Kalau setelah daftar, proses selanjutnya gimana sih? Ya, setelah daftar itu nanti teman-teman yang ada di Jakarta Timur untuk di provider yang menarik benar sudah ada. Ya, meeting ini sudah ada, itu berarti layak live. Kalau begini nggak ada, berarti hanya ditarik tapi belum di-on-kan karena dia musola yang tidak terdaftar di voting di GMB. Cukup? Baik. Saya di basicnya 10 tahun. Tapi untuk saat ini saya berikan tahun dulu ya. Jangan langsung dipakai kolak-kolak 10 tahun. Kalau langsung ke 10 tahun saya bingung kalau DKM-nya ganti. Tahun besok DKM-nya ganti, orangnya ganti, kartunya masih yang lama, kan salah. Nah, saya dan teman-teman sepakat bikin 3 tahun. Gratis 3 tahun dulu, nanti dimatikan, kita cek kondisinya sehat nggak, modemnya, gitu ya, sehat nggak modemnya, kabelnya ada yang bermasalah nggak, tidak ada apa-apa dulu. Dan ketika 3 tahun itu DKM diusahakan datang ke cabang aparatif melaporkan, Pak, kartu saya sudah habis, ada timbal balik. Kalau kita lepas begitu saja, alhamdulillah nanti hasilnya seperti bukti menerima insentif, terima pengurus cabang, terima aja. Ya, kalau nggak terima, belum masuk, kita cabang nanti cari itu. Belum masuk ya, belum masuk, begitu masuk, terima. Nah, saya nggak mau kejadian itu terjadi di tahun 2026. Kita rubah. Ketika sudah setahun mungkin sama kita sebentar, biar mereka yang nyari, Pak, mesin mati. Oh iya, sih, Pak. Tinggal Pak habis telepon saya. Pak Samsul sudah lapor. Pak, stempel, nyala lagi.
ada timbal balik. Jadi bukan harus dipasang kemudian kita semua dicuekin. Ya, itu pengurus cabang bisa bikin aja. Internet itu terbuka sih, bebas, orang bisa ngakses apapun. Jadi ada mudarat, ada manfaat juga. Iya. Nah, ini kan nanti dibatasi. Iya. Biar ini enggak berarti ini dikembalikan ke masing-masing masjid dan musola tanggung jawab untuk mengontrol akses. Siapa yang punya dapat akses untuk dapat ke wifi tersebut. Iya. Karena kan ini bisa disalahgunakan. Iya. Untuk main game online misalnya, nauzubillah kan. Ini kan Memang itu yang kemarin diskusikan. Memang itu. Tapi kan untuk yang jalur-jalur khusus yang secara umum di negara ini di stop. Jadi stop. Jadi dibatasi memang. Dibatasi itu secara kominfo itu membatasi. Nah, itu dibatasi karena kita sudah bisa terkontrol semuanya. Itu dibatasi. Jadi website yang mengarah ke arah itu dibatasi. Gitu ya. Ya, sampai di situ aja dibatasi. Kemudian kalau kita nanti memberikan usul akses, bukan edukasi kepada adik kita yang ada masjid, kalau main game, ya udah dibatasi pelan-pelan. Karena itu bisa masuk ke semua. Cuma kan gimana caranya kita edukasinya ke dulu. Adik-adik kita tuh biar nggak main di kafe. Kalau kafe kan lebih mahal, lebih mahal. Duduk di sana dia minum kopinya, kemudian minumnya gratis, tapi itu bayar. Gitu. Kalau di masjid kita, dulu lah biar masuk tapi lama-lama kita. Jadi ya, Pak tadi untuk mendapatkan formulir pengajuannya gimana Pak? Ya, iya, sederhana Pak, gampang. Teman-teman PDD Jakarta Timur sudah memberikan link yang diberikan kepada pejabat. Karena di itu Silakan di share aja. Iya, silakan di share. Ya, itu sudah di share. Jangan lupa, ini masalahnya ada yang isi salah. Saya lihat titiknya jadi negara. Orang jadi negara ini namanya. Misinya Cilacap. Di sini kan ada 10 kecamatan. Ya, maksudnya sesuai dengan wilayahnya. Sudah. Jadi sudah ada di sana. Jadi gitu ya, kita ngisi masalah ya. Menjadi negara kok maksudnya Cilacap sih. Ya mindahnya mudah memang kalau baiknya kalau karena ini langsung balik juga sama providernya gitu kan. Baik. Cukup ya. Baik. Kemarin kan ini Pak Ustadz. Baik. Ustadz Agus sudah pernah ngasih link itu. Yang ada titik koordinat bintang itu kan. Betul. Nah, kan banyak yang masjid yang belum isi. Itu masih waktunya sampai kapan? Sampai wali kotanya ganti lah. Artinya sekarang masih bisa kan? Yo bisa. Sampai wali kotanya ganti. Kan ini hadiah. Kita menang kemarin di Jakarta Timur itu kan kita menang di masjid terbagus, masjid terrapi untuk kita juara satu. Nah itu sama Pak Wali Kota dikasih sesuatu buat DMI, makanya kita manfaatkan hadiah itu. Gitu kan. Hadiahnya internet gratis buat masjid itu luar biasa. Ya. Baik, dari sini ada pertanyaan. Ibu-ibu, jelasannya ya. Baik, lanjut ya. Ini tolong disosialisasikan kepada ranting-rantingnya supaya sampai ke para DKM. Ya, kalau masih punya mindset yang negatif, diajarkan, ya, dikasih edukasi untuk pengurus-pengurusnya. Dan kalau pengurus seperti tadi itu ada, nggak usah pakai internet, nanti dipakai ini, jelek. Yang mikirnya negatif, ya negatif nantinya. Coba kita latih. Ya, jika gini Ustaz ada hambatan juga. Hambatannya? Ada misalnya musola atau masjid yang memang pengurusnya tuh masih masih generasi di atas balita lah gitu, di bawah 100 tahun ya. Udah sepuh lah gitu kan. Yang teknologinya tuh ya tidak mengerti teknologi lah. Soalnya kan di form itu kalau nggak salah saya buka itu ada lintang. Iya betul. Koordinat apa tuh? Bujur barat, bujur timur apa gitulah kan. Iya. Itu mungkin ada yang nggak ngerti soal itu. Nah itu kan salah satu hambatan lah. Iya. Tapi kalau yang lain tuh registrasi itu mungkin bisa di. Kadang-kadang juga kan masih ada yang nggak ngerti apa itu PDF, apa itu website gitu ya. Kadang-kadang ada kayak gitu. Nah itu mungkin kan jadi waktunya mungkin kita harus kasih edukasi untuk itu kan. Nah mungkin makanya saya tanya tuh sama ini waktunya tuh masih long time gitu ya. Jadi masih bisa lah untuk
kita ajukan lagi gitu ya. Bisa silakan diajukan, diperbanyak. Syukur-syukur kalau masjid di Matraman, masjid se-Matraman berapa? Berapa? 76 sekolah. Nah, 24. Artinya yang 76 itu tuntas 100 ya? Iya, dari 100 titik itu ditutasi semua. Habis itu baru nanti saya kirim untuk link yang di luar kota. Gitu ya. Kan kita fokus di MI masa yang keluar gitu. Karena nanti kalau setelah raker ini disampaikan kepada nanti minta kumpulin begini loh, ya. Karena kalau saya sendiri sampaikan pasti jembatannya jelas seperti nggak boleh banyak. Baik, lanjut. Include router tadi itu Ustaz ya? Ya. Include router juga dapat gratis atau gimana? Iya, dia ada satu paket. Iya, justru routernya ini yang kita perhatikan. Iya. Kalau lain kan kita tarik. Udah ditarik sama mereka, kalau udah diberikan. Ada boosternya ya. Ya, ada ini tinggal dibersihin, dirawat, kan selama 3 tahun. Nanti nah itu biar ada perhatian dari ranting juga memperhatikan itu, dan cabang juga dapat laporannya. Oh, barangnya masih ada, gitu ya. Andai kan rusak, bisa lapor ke cabang, barangnya rusak nih. Gitu. Ya ada komunikasi terus DKM sama pimpinan ranting maupun cabang akses. Baik, cukup. Baik, dilanjut masukkan aja ke programnya. Yang kedua, saya bersama teman-teman yang ada di DMI Jakarta Timur sama buka dengan mitra yang memiliki baterai charger motor dan mobil. Ya, baterai charger motor dan mobil. Nah, kalau yang motor, insya Allah kita sudah paham semua, karena gedenya satu kulkas saja, tinggi cuma 150 cm, tingginya lebar kotaknya itu boxnya itu cuma 80 kali 80. Itu isinya kurang lebih 20 sel, 20 baterai. Nah, itu 20 baterai. 20 baterai ini sama motor listrik baik di rumah tangga maupun yang di Gojek, itu bisa mampir ke situ untuk beli strumnya, ya kan? Beli strumnya, di track baru bisa buka. Kemudian dimasukin ke motornya dia, udah kita jalan lagi. Kalau yang masjid, ya nanti bisa lagi datang ke masjid, dia kehabisan baterai, dengan mudahnya kita bisa dapat itu. Bagi masjid dan musola yang masang. Nah, satu lagi itu kan baterai kecil ya, hanya motor. Nah, untuk yang kedua, itu paketnya adalah untuk pengisian mobil listrik. Nah, kalau mobil listrik ini agak lumayan lama, dia 1 jam sampai 2 jam pengisian itu. Nah, pengisian itu bisa ketika si pengguna sholat Jumatan, dia ngecas lah, ngecas mobilnya. Selesai Jumatan, udah bisa jalan lagi. Nah, ini manfaat ya. Jadi orang yang ada di Jakarta, pengendara atau pengemudi driver yang ada di Jakarta, dia pikir gimana caranya, dia berpikir bahwa ngecas itu nggak susah, ada di masjid. Jadi masjid mobil aja ada mobil atau iya, kalau yang mobil tadi ngecasnya, kebersihannya, keamanan itu termasuk keamanan listriknya mungkin juga misalnya sudah sakit perawatannya itu sama bayar listriknya. Kalau bayar listriknya dia tarik dari PLN pakai meteran sendiri gitu. Join ke masjid kita juga bisa, cuma dia tetap menggunakan meteran sendiri yang dibayar oleh PT meterannya itu. Jadi ya, nah dari sini ada pertanyaan, silakan. Nah, PT-nya itu kan naruh di musola ke masjid ya? Iya, betul. Dia nyewa nggak tempat itu? Sewa. Ada sewanya ya? Namanya infak. Lumayan masuk di infak lah. lumayan parkiran. Artinya kalau ada infaknya berarti apa? Ada pemasukan berarti. Pasti. Ada pemasukan. Ada pertanyaan lagi? Nah itu daftarannya Di Alfa Midi itu ada yang kayak model begitu. Itu baterainya ada yang ngambil, Ustaz. Maksudnya dicuri. Nah itu gimana? Nah kalau dicuri tidak ada masalah, mungkin dari situ penjagaan dari. Ada
Ada pertanyaan? Berarti masjid tinggal memfasilitasi tempat aja ya? Ya, memfasilitasi tempat. Kalau mobil, karena mobil itu biasa 1 jam, diusahakan harganya 5 kali 5 ya. 5 kali 5 yang free, yang bebas itu. Kalau motor sih langsung paling dikasih ukuran 2 kali 2 sudah bisa, karena sebentar. Kalau motor dia buka kantor, warung pembayaran, kemudian bisa taruh di warung. Ada pertanyaan lagi? Taruh di warung. Semoga ini jadi programnya kecil di Pleno kedua. Apa tadi tuh? Ada apa lagi? Ada apa internet sama itu ya? Iya. Sama charger ya? Charger ya? Iya, gadain aja ya. Charger HP enggak. Berarti nggak punya mobil listrik. Kita nggak punya, tapi kita menyediakan buat pengguna mobil listrik yang karena di tahun depan ini kita harus kendaraan ramah lingkungan. Targetnya ke sana. Bukan jadi programnya ke sini. Bukan nggak ada pertanyaan, Ustaz. Kita lagi mikir mesin kita ini ada lahan nggak untuk naruh itunya itu sih. Itu ya. Yang keduanya masuk gang gimana? Iya. Yang keduanya kan mungkin ini banyaknya sih pengurus DMI ini pengurus masjid juga. Iya. Mereka kebanyakan di gang. Di gang. Di stadion. Tapi video kreativitas dari teman-teman. Oh ya, ada contoh ya. Yang videonya suaranya jadi. Listrik ini kan bisa jadi sumber pemasukan baru. Kedua, mereka juga dapat pemasangan wifi gratis. Ini jadi layanan tambahan buat komunitas sekitar. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, duitnya. Mari kita kerjanya biar masjid. Dapat berapa ya kira-kira ya? Follow the money. Kutipan dari notulen rapatnya ini benar-benar ngena banget deh. Tujuannya itu bukan buat cari untung perusahaan, tapi sisanya full untuk kemakmuran masjid dan musola. Ini nunjukin semangat utama di balik semua proyek ini. Nah, sekarang kita lihat angkanya di tabel ini. Modelnya jelas banget. Dari semua pendapatan yang didapat dari charging mobil atau motor, cuma 10% yang lari ke DMI sebagai organisasi pusat. Sisanya yang 90% itu iya sih. 10 juta setahun. Ya, hitungnya setahun. 10 juta. Dulu Pak. Dan dasar duit cepet naik, kalau duit cepet nggak apa-apa. 10 juta. Respon betul. Iya, 10 juta. Kemudian kalau motor, saya kasih 3 juta. Setahun motor atau apa? Kemudian 90%-nya sengaja saya berikan ke masjid. 10%-nya pengurus PC dan PR. PC dan PR. Teknis ngambilnya gimana coba? Kalau Kiai sudah melihat boti udah cair, berani nggak? Pengurus PD berani nggak? Pengurus PC berani nggak? Ranting berani nggak? Nggak berani. Betul nggak? Nah, dengan sistem seperti ini langsung saya bilang jadi 2. 10% harus masuk kasnya PC dan PR. 10%. Yang 90% adalah buat DKM. Gitu ya. Ini kan berpikir gimana teman-teman juga bahagia kan gitu ya. Tapi tidak punya aturan. Kalau kita minta langsung, masalah. Foto, kemudian dilempar di medsos. Tuh, pengurus cabang tuh minta uang dari teman-teman guru ngaji, marbot yang di sana. Kita nggak begitu mereka. Saya sudah bersama teman-teman yang di PD berusaha untuk sehalus mungkin. Caranya adalah benar-benar uang yang dibayar oleh PD itu kepada DMI Jakarta Timur langsung belah 2. 10%-nya buat PD. Kemudian untuk 90-nya saya berikan juga, kita berikan kepada masjid. Nah ini pertanyaan ada lagi pertanyaan di situ. PC dan PR 10%. Baginya piye? Intinya kalau ada duit jangan berantem. Ya, pesan saya itu aja. Intinya ada jangan. Pertanyaan saya dulu. Berapa nih dari masjidnya? Misalkan masjidnya ada 100 titik, ada 100 titik berarti ada 100 juta. Lelang di situ di Matraman. Kalau yang mau ngambil
Jadi hari ini Cipayung baru tembus di 42 titik. Artinya ada 42 juta yang berkeliaran di Cipayung. Kemudian yang 9% itu pasti punya masjid, dan berarti ada 42 juta di rekeningnya PC. Setuju? Ada 420 juta di Cipayung, DKM Cipayung, yang 42 jutanya itu punyanya PC. Saya bilang sama teman-teman, ini udah real, karena kemarin saya datang ke kementerian operasi, sudah bertemu sana, berkasnya sudah saya di sana, tinggal mereka mau pasang. Itu ada jelas-jelas 420. Saya udah begini, 420 juta. Karena satu berkas ini 10 juta. Iya, nggak masalah, nggak tahu itu deh. Ini 420 juta. Nah, diambil sejutanya ya buat PC dan PR. Maaf, kemarin sudah sepakat di Cipayung. PR nggak mau sedikit. PR nyatanya 70% dan PC-nya 30%. Ini deal ya. Deal ya. Cipayung sama Ciracas sudah saya sampaikan. Dan sudah dimulai praktekin. Dia berusaha 70-30. Madrama dibalik Madrama. PR-nya berapa dari? 30. Bukan, PR dari OP DKI 7 juta. 7 juta. 7 juta. Dikatakan saya kan sekretaris, kalau saya salah. Jadi PR kan dapatnya udah jelas 7 juta. Saya bilang sama teman-teman ranting, kalau kamu dapatnya 700.000, cari 10 juta selesai. Dengan nilai OP, betul kan? 7 juta. Kalau saya harus ke DKI. Kapan cari, kamu usah cari sendiri. 10 masjid didaftarin selesai. Aman. Kalau 20 masjid udah 14 juta, udah semua jalan-jalan. Kalau dapat dari DKI, ya mau bonus sama lah kembali ya. Itu bonus. Dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada apa? Nggak apa-apa, kalau nangis semangat. Ini bukan jangan kira dulu yang nanya itu berarti nggak punya uang. Terus, teman-teman PR jangan cuma ngurusin masjid, gantian rekening Anda isi. Gimana nih sih Pak Samsul? Buka rekeningnya dulu, baru saya bisa transfer. Ini baca Pak. Nggak boleh rekening langsung berarti. Ya siap. Saya mau tanya, izin. Saya izinin. Aturan presentasi kan di Ciracas ya, Cipayung. Berarti di tiap-tiap cabang boleh mengatur sesuai dengan keadaannya. Boleh ya. Itu kemarin saya tanyain ke Cipayung punya aturan 70-30. Mereka kan rapat tuh Ciracas. Ciracas rapat. Rapatnya saya tinggal saya telepon. Kiai Misbah, gimana hasil rapatnya? Untuk yang 10% itu sejutanya tuh jadi berapa sama berapa? Allah cabang. Jadi 30-70. Ternyata cabang itu kalah orangnya. Kan rapatnya harus sama PR ya. Nah PR panggil semua. Kira-kira tetap aja PR mau 70. Kalau 80 jangan kasihan. Kan kita sama. Yang ini bisa 75. Orang saya mau balik. EJ-nya 75. Jangan lewatin itu lah. Ada lagi apa Ustaz? Baik. Satu lagi. Piringnya mana ya? Yang untuk itu. Yang ada baru Belum ternyata. Yang buat mobil ya. Charger belum ada. Yang ini baru Kita tiba baru internet. Oh iya. Baru internet. Kita buat internet. Kalau yang ini belum dapat. Ya udah. Nah, habis ini. Jadi pikiran saya cuma satu. Gimana supaya dapat gitu aja? Dapat bisa Pak. Masuk gini. Masuk gang. Nah, Mas tadi caranya mana? Yang masuk gang tadi gimana tuh? Masuk gang. Kalau masuk gang, ya udah ambil yang pakai kecil. Iya. Motor tadi 2 juta gitu. Kan dapat 3 juta tuh 10%. Baik. 300 sama 200. Bukan kita bisa mobil kan? Bisa. Hah? Bisa. Jadi yang di depannya Pak Haji. Kabel tarik panjang ini. Oh iya.
Clear ya dari sini ya. Nanti linknya saya kasih. Cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Jadi ini sudah dipraktekkan Pak. Jadi di Jakarta Timur tuh pilot projectnya emang Cipayung sekarang jadi dulu. Maksudnya teman-teman Cipayung itu gerak terus. Ya gimana supaya ayo Pak diisi Pak, maksudnya mengisi link. Karena yang teman-teman Cipayung nggak bisa ngisi. Nanti nggak bisa ngisi, bisanya DKM. Pak DKM. DKM Pak. Saya pengen lihat kan Matraman yang duluan mana pasti yang nanya pasti. Ada WA. Kalau yang itu tidak ada. Ini Matraman kalau nggak nanya juga benar. Lama ini atau apa? Atau aman ya? Atau aman dah. Ada motor mobil dia. Tidak ada, karena itu uang muka. Ini gembong dulu. Jadi kuncinya tidak boleh LPG. Dapat nggak boleh LPG ya? Kasihan DKM-nya. Kalau yang beli dapat. Masih membeli bagi-bagi kita. Ya kalau 2 kali kan udah 14 juta. 14 juta buat jalan-jalan lagi lah. Nanti kita ajak itu undang nanti. Saya bikin terobosan lagi sebentar lagi ya Ramadan ya. Insya Allah teman-teman itu saya bersama koperasi sama lagi untuk ambil paket sembako gratis. Jadi saya udah ditawarin. Siap-siap tuh konsumsi koperasi itu banyak kerjaan tuh. Paketnya itu yang 3.000 paket. Karena koperasi menyiapkan 3.000 paket. Pertanyaan saya, itu paketnya isi berapa? Senilai 250. Mau dilepas berapa? Ya dilepasnya 90. Duit ambil. Koperasi Pak Samsul mau jual berapa? Izin. Saya mau jualnya 120 aja. Pertanyaannya, itu yang kelebihannya 30.000 gimana? Saya ingin bagi-bagi ranting 10%, cabang 10%, PD bagilah yang saya jalani 10%. Clear? Clear ya? Semoga nggak diprotes. 10% hampir sama, 10.000 ya. Jumlah PD orangnya berapa? 3 juta. 3.000 gitu ya, nggak apa-apa. Jadi saya kepengennya rekeningnya ini dibuka dulu rekeningnya. Kalau ada rekeningnya langsung masukin. Saya nggak apa ya, nggak memberikan begitu, tapi langsung saya atur supaya bisa masuk ke rekening masing-masing. Saya dan teman-teman. Oh jangan pakai rekening OP ya, bahaya. Harus pakai rekening sendiri. Kita bikin lagi. Kalau yang sembako ya sembako. Semua mau sembako, mau semuanya pribadi. Pribadi. Bukan ngamar ranting ya? Rekeningnya? Rekening PC. Rekeningnya rekening PC. Nanti PC ngatur ke nanti. Maksud saya jangan menggunakan rekeningnya PC boti. PW boti jangan. Karena itu berhubungan sama biro rekening kalau repot nanti dia. Tiba-tiba ada duit 100 juta di LPG. Jangan masalah. Oke, cukup ada. Silakan Pak. Motor ini berapa motor? Itu Ini nggak ada. 3 juta. Oh 3 juta. Motornya 3 juta setahun. Tapi jangan telak-telak ya. Cukup, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta Timur atas informasinya. Mudah-mudahan para ranting bersiap ya. Kebun Manggis sudah siap, kebun Manggis. Hutan Kayu Utara juga siap. Pak Beni, UKS. Manis. Siap kalau di. Ya. Siap Pak Rudi ya. Baik Bapak Ibu, kami ulangi. Jadi program dari PDDB Jakarta Timur. Yang pertama internet gratis untuk masjid dan musola. Kapasitas internetnya 100 Mbps. Pendaftarannya melalui link tadi sudah di-share di grup PCDB. Lalu yang ketiga, masjid dan musola yang sudah menerima WUDI itu yang bisa mendaftarkan internet gratis. Tapi bagi DKM yang belum menerima WUDI sudah diurus oleh PDDB. Lalu nanti setiap DKM musola dan masjid yang mendaftar akan mendapatkan kartu peserta dari PDDI Jakarta Timur. Masa berlakunya 1 tahun pertama. Dan masa internet gratisnya yang pertama kurang lebih 3 tahun, nanti diperpanjang. Dan target per kecamatan adalah 100 titik. Jadi kepada para pengurus ranting bisa membantu agar bisa tercapai di kecamatan Matraman khususnya bisa sampai 100 titik. Nanti bisa dibincangkan lagi para pengurus DB dan khususnya pengurus ranting ke DKM masjid dan musola. Yang kedua tadi PDDI Jakarta Timur bekerjasama dengan PT Baterai Charger untuk pengisian baterai mobil dan motor listrik.
Yang pertama, DKM bisa memasang alat pengisian baterai nanti difasilitasi oleh dari PT yang bersangkutan. Lalu DKM bisa menyiapkan fasilitasnya, tempatnya. Dan yang ketiga, keuntungan dari bisnis ini, dari program ini adalah 10% untuk PC dan PRDB nanti diatur oleh PCDB. Lalu keuntungan 90%-nya untuk DKM, masjid dan musola. Dan jumlah nominalnya keuntungan dari baterai mobil 10 juta dan motor 3 juta. Sampai di sini sudah dipahami Bapak Ibu? Bukan keuntungannya. Jadi 10 juta itu per tahun. Oh, per tahun. Berarti 90%, kalau saya kurang tadi sama ke sekretaris, 90% masuk ke masjid, 10%-nya yang nanti dibagi antara PR sama PC. Iya, ini kan 10% itu 10 juta itu semua ke masjid enggak? Itu iya. Dibagi 90 sama 10% tadi. Iya, jadi total keuntungan dari mobil 10 juta, nanti 10% buat PCPR, 90%-nya untuk DKM. Masjid. Untuk motor 3 juta per tahun, 10% dari untuk PCPR dan 90%-nya untuk DKM. Seperti itu. Iya. Iya. Ya nanti saya perbaiki. Emang kalau masalah duit kagak, ini kenapa kita masalah duit aja lah? Selesai ya. Kita lanjut ke berikutnya, akan dipimpin langsung oleh Sekjen DPI Jakarta Matraman, Bapak Haji Afroki. Kepada Bapak Haji Afroki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menunjuk kepada sidang pleno pertama tadi. Sebetulnya tadi barusan itu adalah informasi awal yang diselingi dari PDIP Jakarta Timur. Jadi untuk pleno pertama ini kita agendanya adalah pengesahan peserta, kemudian pengesahan agenda rapat dan pengesahan tata tertib. Gimana nih? Ini harusnya disahkan aja ya. Kita sudah punya agenda perlu di tata tertib. Ya, kita pengesahan peserta. Kalau peserta ini sudah cukup ini aja kan? Kalau kita nggak mungkin akan nambah lagi pesertanya, udah cukup. Kemudian agenda rapatnya ini setelah kita sidang pleno pertama kita tetapkan ini, kemudian kita masuk ke agenda rapat dan tata tertib. Dan agenda rapat kita yang kedua adalah sidang pleno kedua, yaitu penetapan komisi-komisi. Kemudian yang ketiga nanti sidang pleno ketiga kita laporan dari komisi-komisi itu kepada pleno. Jadi sidang pleno ketiga. Kemudian sidang pleno kedua itu ada penetapan komisi, kemudian rapat masing-masing dari komisi itu. Ya. Kemudian yang ketiga nanti laporan dari masing-masing komisi, kemudian penutupan jam 16.17. Itu pengesahan agenda rapat. Kemudian yang ketiga adalah pengesahan tata tertib. Tata tertibnya ada. Sekarang jam 13.50, maka untuk rapat pleno pertama ini kita sahkan peserta rapat cabang kita, rapat cabang dengan cabang Dewan Muslim Indonesia. Kita putuskan bahwa kita tetapkan bahwa peserta dan nama-nama tercantum dalam keputusan pimpinan rapat ini, kemudian kita sahkan ya. Setuju? Setuju. Saya pimpinan sidangnya KSB ya. Kemudian pengesahan kedua adalah agenda rapat. Tadi sudah saya sampaikan dari sidang pertama, sidang pleno kedua dan sidang pleno ketiga. Setuju semuanya? Setuju. Pengesahan yang ketiga adalah pengesahan tata tertib. Tata tertib saya akan bacakan. Pasal 1, pengertian rapat kerja pimpinan cabang DMI Kecamatan Matraman adalah forum resmi untuk merumuskan dan menetapkan program kerja serta kebijakan organisasi dalam periode
2025 sampai 2030. Jadi rapat kerja ini adalah untuk sampai dengan 5 tahun ke depan, bukan setiap tahun. Setuju? Setuju. Pasal 2 tujuan. Rapat kerja bertujuan untuk menyusun menetapkan program kerja PCDMI Traman 2025-2030. Kemudian yang kedua, menjelaskan kebijakan organisasi dengan visi dan misi DMI dan memperkuat koordinasi antar pengurus. Setuju ya? Setuju. Kemudian pasal 3, peserta rapat kerja terdiri atas pengurus PC Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Matraman yang telah menetapkan surat keputusan PDMI Kota Muslim Jakarta Timur nomor 9 tentang komposisi dan personelia Kecamatan PCDMI Kecamatan Matraman periode 2025-2030. Undangan lain yang diambil di undang resmi dan yang perlu oleh panitia oleh pimpinan rapat. Setuju? Setuju. Pasal 4, pimpinan rapat. Rapat pimpinan oleh Ketua DMI didampingi sekretaris dan bendahara. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran rapat. Setuju? Kemudian pasal 5, tata cara rapat. 1, rapat dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat. Kemudian 2, pembahasan program kerja dilakukan dengan pembagian komisi yang telah ditetapkan pada agenda kegiatan. 3, setiap peserta rapat memiliki hak dan menyampaikan pendapat. 4, penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib dan sopan. Dan 5, peserta wajib mematuhi arahan pimpinan rapat. Ada tambahan atau setuju? Setuju aja. Pasal 6, pengambilan keputusan rapat diutamakan melalui musyawarah mufakat. Kedua, apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak. Dan ketiga, keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh peserta dan pengurus. Setuju? Pasal 7, ketertiban dan etika. Peserta wajib menjaga adab, etika dan hukum Islamnya. 2, dilarang mengganggu jalannya rapat. Yang ketiga, penggunaan telepon genggam dibatasi selama rapat berlangsung. Setuju? Pasal 8, penutup. Tata tertib ini berlaku secara ditetapkan dan menggunakan ketentuan dalam melaksanakan rapat kerja Dewan Masjid Indonesia. Demikian dari kesekian tata tertib yang telah kita sampaikan, semuanya disetujui. Kalau ada yang menyangka atau ditambahinnya? Enggak ada. Setuju. Langsung aja. Setuju. Pimpinan sidang pleno rapat kerja PDMI Kecamatan Matraman serta data. Jadi untuk tata tertib sudah, kemudian kita masuk ke sidang pleno kedua, penetapan komisi. Komisi A sebagai mana yang ditetapkan bagi bidang imaroh, yaitu bidang riayah dan bidang dakwah. Kemudian komisi B terdiri dari bidang ijarah, bidang humas dan dokumentasi. Komisi C bidang usaha koperasi, bidang pemberdayaan wanita dan remaja. Ini sesuai dengan seksi-seksi masing-masing. Ada sih.